Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Hanifah. Saya adalah peserta dari program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Program studi pendidikan matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada praktik pembelajaran ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai jarak pada bangun ruang. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Pada kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap asinkron dan tahap sinkron. Pada tahap asinkron, siswa akan melakukan kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom. Di Google Classroom, guru telah memberikan arahan terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama, yaitu melakukan kegiatan belajar di Google Classroom. Kemudian mengisi daftar hadir, mengakses bahan ajar dan mengamati serta mencermati materi dan masalah-masalah yang disajikan dalam bahan ajar, mengamati video tutorial penggunaan Applet GeoGebra, mengakses media Applet GeoGebra secara mandiri, melakukan diskusi kelompok, dan mengumpulkan LKPD. Kemudian setelah itu, siswa akan bergabung di kegiatan sinkron melalui Google Meet. Kemudian, melakukan kegiatan pembelajaran tatap maya, dan penilaian pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pengerjaan LKPD dalam penilaian keterampilan dan soal tes pengetahuan yang akan diberikan di akhir pembelajaran. Maka kegiatan akan selesai. Siswa akan mengisi daftar hadir pada bagian tugas kelas. Nah, di sini daftar hadirnya dalam bentuk Google Form. Setelah mengisi daftar hadir, berikutnya siswa akan mengakses bahan ajar pada pembelajaran tersebut. Nah, di sini bahan ajarnya dalam bentuk modul. Pada modul ini, siswa akan menyimak apa yang menjadi capaian pembelajaran. Kemudian, setelah itu mengamati masalah-masalah kontekstual yang disajikan pada bahan ajar tersebut. Setelah mempelajari, mencermati, dan mengamati bahan ajar tersebut, berikutnya siswa akan berdiskusi melalui forum Google Classroom. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Lalu, tentukan rute mana saja yang dapat dilalui jika akan pergi ke pasar dan perjalanan dimulai dari rumah. Berikut ilustrasinya. Nah, ini adalah hasil diskusi siswa. Setelah melakukan diskusi, berikutnya siswa akan menyimak cara penggunaan Applet GeoGebra melalui tutorial penggunaan Applet GeoGebra yang telah disematkan oleh guru. Berikut cuplikan penggunaan Applet GeoGebra-nya. Assalamualaikum. Nah, di sini misalnya kita akan mencari jarak dari titik C ke titik Q, maka cukup diketikkan saja di sini, yaitu C, I, lalu tekan enter dan hasilnya akan langsung terlihat. Jika siswa telah mengamati video tutorial penggunaan Applet GeoGebra tersebut, maka selanjutnya siswa akan mengakses dan mencoba secara mandiri Applet yang telah disediakan pada Google Classroom. Nah, ini adalah Applet GeoGebra yang menjadi media pembelajaran kali ini. Setelah itu, siswa akan mengakses LKPD yang telah disediakan dan mendiskusikan LKPD ini pada diskusi kelompok yang telah disediakan pada Google Classroom. Berikut hasil diskusi siswa mengenai pengerjaan LKPD. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang kurang dipahami pada saat mengerjakan LKPD. Jika telah selesai mengerjakan LKPD, berikutnya LKPD akan dikumpulkan. Nah, di sini berikut adalah hasil kerja kelompok siswa. Setelah itu, siswa akan bergabung pada kegiatan sinkron melalui Google Meet dengan link yang telah disematkan pada Google Classroom.
Kegiatan pembelajaran dilanjutkan melalui Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah baik ya. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika di awal tahun ajaran 2021-2022 ya. Ternyata memang di kesempatan kali ini kita belum bisa tatap muka, masih harus PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, masih harus tatap maya. Ibu akan coba memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah kartu identitas Ibu. Nah, jadi di sini Ibu sedang melakukan kegiatan uji kinerja dalam bentuk kegiatan praktek pembelajaran. Baik, mungkin ada yang belum tahu nama lengkapnya, namanya Nova Nur Hanifah. Ibu di sini sebagai mahasiswa dari kampus Untirta. Di sini Ibu sedang mengikuti program pendidikan profesi guru. Selanjutnya untuk kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita mulai dengan kegiatan berdoa. Silahkan ketua kelasnya, Syarif, untuk memimpin doa. Jangan lupa kameranya on ya, Syarif. Belajar daring, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Semoga ya setelah kita melakukan kegiatan berdoa, itu artinya kita mengawali kegiatan kita dengan hal yang positif, dengan hal yang baik. Begitupun dengan hasilnya, semoga saja hasil dari kegiatan kita selalu baik, selalu positif dan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Kemudian setelah itu, selanjutnya silahkan mengisi daftar hadir melalui kolom pesan yang ada di platform Google Meet ini. Silahkan. Nama lengkap ya. Ya, Friska sudah. Jamila, Ayu, Nia, Henry, Ade Rayatullah, Laila, Safina Nurul Amin. Alhamdulillah sudah hadir tepat waktu. Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk kita sampai kepada tujuan yang tepat, langkah baiknya kita menyimak terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini modulnya juga bisa kalian akses ya melalui Classroom. Ibu yakin sepertinya sudah dibaca ya? Ya, baik. Ini bahan ajar yang kita gunakan, tetapi Ibu tidak membatasi bahan ajar kalian. Silahkan untuk mencari bahan ajar yang lain yang lebih banyak lagi ya, supaya pengetahuan kamu juga tidak terbatas gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Jadi yang kita pelajari di sini hanya dua saja, yaitu di dimensi 3, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Kemudian di bahan ajar ini kalian nanti diarahkan untuk mengerjakan tugas, kemudian forum diskusi juga, dan terakhir ditutup dengan tes formatif untuk mengukur apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajarannya. Baik, lalu apa capaian harus kita dapatkan begitu? Yang pertama yaitu setelah mempelajari modul ini atau setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yang pertama siswa mampu untuk menganalisis suatu masalah dimensi 3 melalui ilustrasi gambar untuk menentukan jarak dalam ruang, atau di sini jarak antar titik dan titik ke garis. Kemudian yang kedua yaitu mampu memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep jarak antara titik ke titik dan titik ke garis. Mungkin sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tahu kira-kira untuk mempelajari materi dimensi 3 ini setelah kamu menyimak, mengamati ya tadi bahan ajarnya seperti apa, materi apa sih yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan materi di dimensi 3? Ada mungkin? Saya Bu. Henry, ya Henry, silakan Henry. Ya Bu.
Jadi untuk mempelajari materi jarak dalam ruang ini, yang pertama yang harus dikuasai itu mengenai teorema Pythagoras, Bu. Mengenai teorema Pythagoras, ya baik. Ya, Lalu? karena nanti kalau saya perhatikan tuh dari modulnya, ternyata di situ banyak digunakan. Ya, sudah bagus Henry, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi memang salah satu kemampuan yang harus dikuasai yaitu dalam Pythagoras, teorema Pythagoras, karena memang nanti kita akan berhubungan dengan segitiga-segitiga untuk mencari jarak antar titik ataupun jarak dari titik ke garis. Atau bisa juga menggunakan konsep luas segitiga ya. Kita lanjutkan. Bu akan coba bahas terlebih dahulu sedikit saja mengenai modul. Tadi Ibu lihat di Classroom juga sudah berjalan bagus diskusinya. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem based learning, di mana yang pertama kalian akan diorientasikan terhadap masalah. Ya, kemudian setelah itu Ibu akan mengorganisasikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sana di kelompok itu kalian akan berdiskusi. Tadi sudah dilalui di kegiatan asinkron melalui Classroom, diskusinya sudah bagus. Nah, setelah berdiskusi kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, LKPD-nya juga tadi sudah dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian kalian akan mengikuti kegiatan sinkron yang saat ini sedang dilakukan. Nah, di sinkron ini nanti ada kurang lebih 1-2 orang yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian setelah itu akan ada salah satu dari kalian juga yang menanggapi hasil kerja kelompok temannya dan akan dievaluasi bersama-sama. Kita menganalisis apakah sudah benar atau belum hasil dari kerja kelompok temannya tersebut. Nah, kemudian setelah dianalisis, kita akan menarik kesimpulan di kegiatan akhir ya, dan nanti di kegiatan akhir Ibu juga akan memberikan soal evaluasi sebagai penilaian di kegiatan pertemuan kita hari ini dalam bentuk Google Form yang sudah Ibu sematkan di Classroom. Di sini di uraian materi, yang pertama ada pemanfaatan ruang di atap rumah. Nah, ini Ibu yakin juga sudah dibaca. Kita lanjutkan, tadi sudah mendiskusikan ini ya, terkait rumah nenek dan teman-temannya. Mengenai dari rumah ke pasar ada berapa jalur juga sudah terjawab tadi di diskusi. Jadi kesimpulannya apa katanya? Tadi yang menjawab siapa? Apa kesimpulannya? Jadi jaraknya yang mana? 6,08 meter. 6,08 meter ya tadi dari hasil diskusinya. Nah, di sini karena memang ini merupakan lintasan terpendek, begitu ya. Jadi yang merupakan jarak adalah lintasan terpendek. Berikutnya kita akan bahas mengenai jarak antar titik pada bangun ruang. Nah, di jarak antar titik pada bangun ruang, di sini ada masalah kedua. Ayah akan memasang lampu di sebuah ruangan berukuran 6 x 6 x 6 meter, tepat di tengah atap ruangan tersebut. Dari kondisi tersebut, berapakah jarak dari titik lampu ke salah satu titik pojok di bagian lantai ruangan tersebut? Nah di sini dimisalkan diambil garis dari lampu ke titik A. Nah, diperoleh gambarnya seperti ini. Segitiga apa jadi yang terbentuk? Siku. Iya betul. Nah, barulah ketemu nih yang kata Henry tadi, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Untuk menghitungnya digunakan teorema Pythagoras. Hasilnya adalah 3 akar 6 cm. Nah, itu dari modulnya. Sekarang, karena tadi juga di Classroom sudah Ibu sematkan mengenai Applet GeoGebra sebagai media pembelajaran kita hari ini. Salah satu di antara kelas 12 OTKP 2 ini mungkin ada yang ingin mencoba menggunakan Applet GeoGebra berkaitan dengan lampu yang tadi dipasang sama ayah. Ayo, Bu. Ayo, oke, silakan Ayu. Yang lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Puspa Widiawati dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menggunakan Applet GeoGebra. Ya, sudah tampil Ayu, silakan.
Nah, di sini kan di atas ada titik, yaitu Q. Kemudian akan dicari jarak dari titik yang ada di atas tersebut. Sudut bagian bawahnya kan ABCD. Misalnya saya akan membuat jarak dari titik Q ke B. Jadi distansinya saya ubah ke B. Nah, jadi angkanya hasilnya bilangannya adalah 3 akar 6. Hasilnya 3 akar 6. Terus segmennya juga saya ubah jadi B, Q. Garisnya terbentuk 3 akar 6. Dan kalau disesuaiin hasilnya sama kayak tadi yang dijelasin sama Ibu. Yang lampu tadi ya. Ya. Nah, lampu tadi juga hasil perhitungannya 3 akar 6 dan ini pun 3 akar 6. Nah, ini coba yang lain perhatikan, jangan dulu di stop ya, Ayu. Nah, di situ ada distance. Distance itu artinya apa? Jarak. Ya, distance itu jarak. Atau mungkin yang sering kalian gunakan apa sih? Kamu sering pakai kata distance di kalimat apa? Social distancing. Social distancing itu yang kita pelajari menggunakan applet GeoGebra. Jadi visualisasinya seperti itu dan hasilnya adalah 3 akar 6. Oke, Ayu sudah bagus, terima kasih. Kita lanjutkan seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa kita selanjutnya akan menyajikan hasil karya ya, atau menyajikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sini akan ada kurang lebih 2 kelompok atau 1 saja mungkin kalau waktunya tidak cukup untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dari 2 kelompok ini ada yang ingin menyampaikan hasil kerja kelompoknya? Saya, Bu. Nia, oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya minta dulu sama Safina, tolong bacakan soalnya, Safina. Terlihat? Terlihat, Bu. Ya, coba Safina yang bacakan dulu. Pak Sohib bekerja di sebuah toko furniture, tempatnya bertugas mengantar barang ke konsumen. Hari itu Pak Sohib akan mengantar sebuah lemari yang berukuran panjang 160 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 180 cm dengan menggunakan mobil pick up. Jika ukuran bak mobil pick up tersebut adalah panjang 240 cm, lebar 160 cm, dan tinggi 36 cm, kemudian Pak Sohib akan mengikat lemari tersebut dengan seutas tali dari tengah-tengah lemari bagian atas ke dasar bak mobil pick up tersebut dengan ilustrasi gambar sebagai berikut. Dari kondisi tersebut, tentukan panjang tali terpendek yang dibutuhkan oleh Pak Sohib. Di sini diketahui ukuran lemari panjangnya 160 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 180 cm. Ukuran langkah keempat, tali sama dengan akar 180 pangkat 2 ditambah 160 pangkat 2. Hasilnya akar 32.400 ditambah 2. Terima kasih Nia. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan apa yang diketahui dari masalah di atas. Diketahui ukuran lemari panjang 160 cm, lebar 80 cm, tinggi 180 cm. Yang kedua, ukuran bak mobil pick up panjang 240 cm, lebar 160 cm, tinggi tali
akar 180. Kesimpulannya, panjang kali terpendek yang dibutuhkan Pak Sohib adalah 2 akar 145 cm atau 24,08 cm. Ya, oke, baik, Laila, sudah bagus. Nah, sekarang apa perbedaan dengan kelompok yang pertama tadi? Tadi kalau di kelompok yang pertama presentasi di sini berapa? 400, ya. Ya tidak? Kelompok yang pertama tadi presentasi. Nia? Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, 400. Nah, di sini mungkin kalau 4 kali 145 hasilnya berapa ya? Cuma 580. Nah, jadi benar yang bagian pertama tadi bahwa harusnya 400 kali 145. Jadi hasilnya adalah 20 akar 145. Oke, baik. Ya, itu hasil kerja kelompoknya dari dua kelompok tersebut. Sekarang ada yang ingin menanggapi, silahkan. Friska, Ibu. Ya, Friska, silahkan Friska. Sebelumnya mau tanya dulu kok, kalau misalkan bisa atau enggak menggunakan segitiga yang lain kalau tidak menggunakan segitiga siku-siku. Itu kira-kira bisa atau tidak, Bu? Jika menggunakan segitiga yang lain, ya. Ada yang ingin menjawab mungkin apakah harus segitiga siku-siku atau bisa menggunakan segitiga yang lain? Kalau gitu kita coba cek menggunakan applet GeoGebra sebentar ya. Kita cek dulu menggunakan applet. Kita ilustrasikan si bakter tadi dengan lemarinya. Seandainya ini adalah bakter dan lemarinya tadi, ini sebagai tinggi lemari, begitu ya. Kemudian kalau bakter kan tingginya hanya segininya nih ya. Nah, misalnya lemarinya sampai sini setinggi ini. Jadi titik tengahnya ada di sini ya. Nah, sekarang kita buat dulu titik tengah antara G dan H. Oke. Kita buat di sini. Nah, titik tengahnya di situ. Kemudian dia diikatnya kemana? Ke garis apa kalau di sini? Ke garis yang di depannya ya? Garis apa nih? BA. BA atau AB. Nah, sekarang kita tujukan si titik itu ke garis AB. Nah, di sini di perpendicular ya. Kita rubah ke AB. Nah, terbentuk nih. Berarti ini ilustrasinya sama seperti ilustrasi yang tadi kalian buat. Kalau dari samping dia terlihat seperti ini. Tadi sesuai dengan yang segitiga yang dibuat oleh dua kelompok tadi ya, menggunakan Pitagoras. Ini adalah panjang bakter yang sudah dikurangi lebar lemari dan ini sebagai tinggi lemarinya. Nah, sekarang gimana kalau menggunakan segitiga yang lain, Bu? Apakah bisa atau tidak? Nah, sekarang silakan perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Oke, baik. Menurut kalian bisa atau tidak jika menggunakan segitiga yang lain? Menurut Friska kemana ya Friska? Kalau bukan segitiga siku-siku, kebayangnya? Dari titik di lemari bagian atas ke titik pojok bakter yang ada di depan lemari, Bu. Ke titik pojok bakter yang ada di depan lemari. Berarti di sini titik apa? A dan AB. Oke, sekarang kita coba buat ya segitiga yang terbentuk. Nah, dari situ ke AB. Oke, nah itu yang terbentuk segitiganya. Jadi itu segitiga apa? Segitiga sama kaki. Nah, kenapa dia disebut sebagai segitiga sama kaki? Karena memang posisi titik L ya, kemudian posisi titik A dan B dia jaraknya sama, maka jelas panjang LA dan panjang LB juga sama, maka dia dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Oleh karena itu bisa digunakan rumus luas segitiga untuk mencari panjang dari L ke titik perpotongan ini ya. Jadi bisa-bisa saja ya Friska, kalaupun mau menggunakan jenis segitiga yang lain. Kita masuk ke kegiatan penutup, kita coba lakukan refleksi terlebih dahulu untuk memperbaiki pertemuan kita di
pembelajaran berikutnya. Silahkan, ada yang ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, begitu? Vina, Ibu. Vina. Ya, Vina. Menurut Vina bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup dipahami dengan yang sudah dijelaskan oleh temannya, yang sudah dipresentasikan, begitu? Bisa, Ibu, bisa dipahami. Ya, terus? Iya, upload-nya bisa membantu karena gambarnya bisa jadi jelas, Ibu. Ya, Tapi jadi kalau menurut cara memakai upload-nya itu agak susah, bingung, Bu. Tapi Vina lumayan bisa kok, udah dicoba lumayan bisa. oke. Gitu, Ibu. Ya, Vina sudah coba ya cara penggunaan upload-nya. Jadi upload-nya sudah cukup membantu. Jadi gimana Vina lebih senang belajar tatap maya atau belajar di kelas? Lebih menurut Vina sih lebih enak ini ya, Bu, ya, ketemu daripada secara online mah terbatas gitu waktunya, Ibu. Kalau misalkan secara online kan, kalau misalkan secara online mah bisa ketemu enak. Ya, Ibu. Oke, terbatas waktu dan terbatas kuota ya, Vina ya. Ya, terbatas waktu dan terbatas kuota sepertinya. Ya, kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan pandeminya segera berlalu biar kita bisa kembali lagi ketemu di kelas ya. Jadi belajarnya lebih leluasa lagi. Ya, baik, terima kasih Vina untuk pendapatnya ya mengenai kegiatan kita di Tatap Maya ini. Selanjutnya sudah seharusnya kita menarik kesimpulan ya dari kegiatan kita supaya kita tahu poin-poin apa saja yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, Ibu Jamilah. Ya, Jamilah silahkan. Jadi kesimpulannya itu, pertama, untuk menentukan jarak dari titik ke titik pada bangun ruang pada dimensi 3, itu sebetulnya bagaimana kita untuk mengilustrasikan gambar agar membentuk sebuah segitiga. Yang mana segitiganya itu bisa berbentuk segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ataupun sama sisi. Yang nanti akan membantu penghitungan kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, untuk jarak dari titik ke titik itu, Bu, adalah jarak panjang lintasan terpendek dari kedua titik tersebut. Selanjutnya, untuk jarak dari titik ke garis, itu ditandai dengan jarak terpendek dari garis tersebut atau lintasan terpendek dari garis tersebut ke titik yang ditanyakan. Nah, adapun ciri dari jarak terpendek atau lintasan terpendek adalah dari titik ke garis tersebut membentuk sudut siku. Maka garis tersebut dinamakan jarak dari titik ke garis. Ya, luar biasa. Sudah lengkap sekali ya kesimpulannya. Jadi intinya yang dinamakan jarak adalah lintasan terpendek, baik jarak dari titik ke titik ataupun jarak dari titik ke garis. Dan yang ditandai dengan apa kalau jarak dari titik ke garis? Ditandai dengan membentuk sudut siku-siku dari titik ke garisnya. Makanya ketemu sama yang tadi disebutkan oleh Bapak Henry ya, bahwa harus menggunakan teorema Pythagoras yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, sampai situ luar biasa untuk kita semuanya di kegiatan hari ini. Ibu harapkan apa yang disampaikan semuanya nempel ya, bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Dan yang paling kalian tunggu nih biasanya Ibu akan memberikan apa? Oleh. Nah, untuk kalian main di rumah ya, bisa sambil nonton apa? Kartun ya, atau apa drakor gitu ya. Atau menjelang tidur ya, yang biasanya video callan sama temennya. Nah, ini main-main dulu sama soal matematika. Soalnya ada di classroom. Ibu coba lihat dulu sebentar posisinya ada di mana. Ya, ada di bagian ini ya, ada di bagian tugas kelas. Nah, di sini ada soal latihan. Nanti silahkan kalian akses, dia dalam bentuk Google Form, bentuknya pilihan ganda. Dan pengerjaannya Ibu yakin sangat mudah karena dari hasil diskusi barusan, hasil belajar barusan, semuanya udah sangat
baik ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dan sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Silahkan dipimpin doa Syarif. Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.